yang kita ingin sampaikan adalah in this economy, kita sesungguhnya harga di Pondok Gigi itu tidak ada perubahan sama sekali. Oh iya? Nggak ada perubahan sama sekali. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Nggak ada perubahan sama sekali. Ini ekonomi sekarang dolar udah 17.000 sekian ini? Nggak ada penaikan harga? Nggak ada. Karena dokter-dokter yang ada di Pondok Gigi, nggak ada tur yang tambalannya jelek. Ya kan? Iya itu bisa aku pertanggungjawabkan sebetulnya. Jadi nggak ada yang tambalannya jelek. Jadi Oke teman-teman, balik lagi di podcast Sesi Kepo. Kali ini nggak tanggung-tanggung kita datangkan kembali Ibu Owner satu ini. Celah. berat kayaknya topiknya. Nggak berat sih Bu, cuman pengen nanya aja nih Bu. Oke. Kita Kan indis ekonomi, kita langsung aja genggong nih indis ekonomi nih. Di mata seorang dentist owner, kondisi ini kan cukup menantang ya Mbak ya. Dampak yang paling berasa di usaha klinik ini apa Mbak? Berasa sih pasti, karena kan memang bahan-bahan kedokteran gigi kan majority naik ya. Naiknya itu nggak yang 5%, tapi bisa sampai 25%, 30% gitu. Tapi memang kan yang seperti kita tahu, bahan-bahan kedokteran gigi, alat bahan itu kan 80% itu kan semuanya impor. Iyalah. Jadi sebenarnya kalau untuk dokter gigi sendiri, nggak mungkin semua dokter gigi atau business owner ya, dentist owner gitu, nggak kaget sih sebetulnya dengan perubahan harga. Karena kan memang dari dulu itu nggak ada cerita nih rupiah turun ya. Jadi kan pasti ada signifikansi sedikit naik, sedikit berubah gitu, harga itu pasti ada. Cuman yang sekarang ini agak sedikit bombastis ya, karena drastis sekali. Drastis banget, jomplang banget ya. Bahkan glove aja yang harganya sekian, jadi sekian tuh berasa banget gitu memang. Saya juga merasakan hal itu karena saya kalau syuting kan pasti menggunakan hal-hal tersebut sampai. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Iya, kan cuma buat syuting Mas, kata perawat gue. Kan cuma buat syuting, buat perawat. Pakai lagi. Iya, lu pakai lagi ya kan cuma buat syuting. Dulu gue merasakan glove, masker, hair cap, syuting pakai nih itu. Wah. Sekarang kayak no. Itu buat syuting kan pakai buat syuting. Kalau buat syuting nggak apa-apa, tapi kalau buat pasar ganti gitu. Iya, kita pernah sih kayak gitu kondisinya waktu pas pandemi kan. Dia sempat kayak gitu kan, harganya melambung tinggi. Tapi kan habis itu turun drastis. Iya. Turun drastis. Cuman sekarang nih kita tunggu kapan turunnya ya. Benar. biar nggak gitulah. Nah, harganya. Dok. Ya. Bagaimana as a dentist juga, owner juga menyikapi nih kenaikan harga bahan, alat yang rata-rata kan tadi 80% impor ya. Itu menyikapi gimana, Dok? Gimana ya? Apa mungkin tambalnya diganti pakai aci mungkin ya? atau ya sinar lighternya pakai apa yang buat netesin telur ayam yang warna kuning tuh ya kan kita nggak tahu. Pertanyaannya sulit sekali ya. Masa buka kartu nih gue di sini? Nggak harus buka kartu, tipis-tipis aja. Iya, oke. Jadi sebenarnya gini, Pondok Gigi itu dari dulu banget kita sudah menggunakan POV sebagai pasien. Ini aku cerita dulu ya, POV pasiennya. Jadi kan sebagai pasien, aku pun pernah jadi pasien dong. Aku kan, kalaupun misalnya aku bayar perawatan sekian, di pendapatku sendiri, opiniku, aku kan harus bisa mendapatkan sesuai ekspektasiku. Yep. Jadi minimal Pondok Gigi itu bisa membayar ekspektasi yang diharapkan oleh pasien. Ya kan? Jadi misalnya kita mau datang ke dokter gigi, kita mau sesimpel bersihin karang gigi deh. Dari dulu itu Pondok Gigi tuh nggak pernah kasih harga scaling 99.000 atau 199 gitu ya. Harga Pondok Gigi tuh membersihin karang gigi dari tahun 2020 sampai sekarang itu harganya sama loh, kita nggak ada kenaikan sama sekali. 6 tahun tuh? 6 tahun. Harganya 350 sampai 650 untuk pembersihan karang gigi. Nggak ada kenaikan sama sekali. Jadi kalau aku ditanya bagaimana menanggapinya, sebenarnya kita itu sudah mengantisipasi untuk hal-hal itu. Termasuk juga kayak penggunaan bahan, penggunaan alat. Dari dulu itu teman-teman perawat, teman-teman dokter di Pondok Gigi itu pasti udah tahu banget bagaimana cara kita mengefisiensi penggunaan bahan. Bagaimana cara kita menggunakan bahan itu supaya nggak overuse, misalnya penggunaan komposit itu nggak terlalu berlebihan. Jadi
Yang kita ingin sampaikan adalah in this economy, kita sesungguhnya harga di Pondok Gigi itu tidak ada perubahan sama sekali. Oh iya? Nggak ada perubahan sama sekali. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Nggak ada perubahan sama sekali. In this economy sekarang dolar udah 17.000 sekian ini? Nggak ada penaikan harga? Nggak ada. Karena yang pengen kita bikin itu, yang pengen kita build itu adalah trust pasien ya. Dari dulu, teman-teman di Pondok Gigi kalau nambal, datang ke sini untuk nambal, nggak pernah. Alhamdulillah pasien-pasien kita itu nggak pernah ada yang nanya, dok ada diskon atau enggak? Karena kita nggak bermain di zona itu ya. Kita nggak bermain di zona itu. Jadi kalau misalnya nambal gigi di Pondok Gigi, dengan tambalan besar mereka bayar misalnya seharga 800.000 sampai sejuta, ya mereka akan mendapatkan kualitas itu. Iya, iya. Gitu. Karena gini menurutku, kemarin juga aku sempat bahas sama Ayu, ketika kalian melakukan treatment di salah satu klinik A, contoh misalkan dengan harga 300 atau 250.000. Terus kalian melakukan perawatan di sini yang harganya misalkan di sini tuh sekali nambal gope atau 800.000. Tapi kan kalian bisa berekspektasi lebih nih. Ketika karena gini, sesimpel kayak aku makan nih di restoran yang mahal sama yang murah. Yang murah gue nggak zero expectation lah, kayak paling ya so-so lah gitu kan. Ketika aku bayarin makan yang kayak gope atau 200.000 satu orang, kayak ini wajib enak nih. Kalau nggak enak gue bisa komplain nih gitu. Ya kan, sama kayak gitulah. Lebih ke gini, Tur. Kita itu kan mengamati customer behavior sama customer habit ya, sebetulnya. Dan Pondok Gigi sendiri itu kalau mau perang harga nggak kelar-kelar nanti. Ada harga scaling 99.000, nanti ada harga scaling 49.000. End up-nya apa? Kita akan sebagai klinik tidak menghargai jasa dokter. Oh, itu kemarin juga gue bahas tuh, ya. Jadi kita nggak akan menghargai jasa dokter karena dokter-dokter yang ada di Pondok Gigi nggak ada Tur yang tambalannya jelek, ya kan? Itu bisa aku pertanggungjawabkan sebetulnya. Jadi nggak ada yang tambalannya jelek. Jadi aku juga harus menghargai jasa yang atau tindakan yang mereka lakukan dong, upgrade-nya teman-teman dokterku. Terus bagaimana mereka mencoba untuk memberikan yang terbaik ke pasien, itu kan juga harus dihitung ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong yang tadi Fatur sampaikan, akan muter aja di situ tuh, jadi kayak lingkaran setan. Ya, jadi kita harus keluar dari zona itu, gitu. Karena sebenarnya gini, customer habit sendiri atau customer behavior sendiri, teman-teman semua kan juga, siapa sih orang Indonesia yang nggak suka diskon? Siapa sih yang nggak mau dapat promo? Minimal teman-teman mungkin mau mencoba dulu. Oh, gue bounty hunter banget kalau promo. Ya kan? Misal kita nih mau makan nih, di sana sama-sama all you can eat nih, tapi di sini ada promo, gue coba dulu deh. Iya lagi. Kalau cocok, lanjut. Kalau enggak, gue cari yang lain. Betul. Tapi kan ada juga tipikal customer yang dia memang sangat detail nih mencari ini kondisinya gimana nih, hasilnya gimana, ininya gimana. Kan itu sempat ada obrolan juga aku sama dokter Pras sama dokter Ayu. Kan ada juga tuh. Iya, jadi kayak ada beberapa karakter pasien tuh yang dia sebelum melakukan perawatan dia cari tahu dulu nih. Contoh kayak apa ya waktu itu dia bahas waktu perawatan apa? Kan banyak kan perawatan. Iya kayak gitu-gitu. Minimal nih kalau misalnya dia punya uang, dia nggak mau coba-coba. Iya lagi. Iya kan? Nih aku ngeluarin, kayaknya aku perawatan akar di sana dulu deh. Perawatan akar nih, butuh perawatan akar. Aku di sana dulu deh, karena di sana itu kunjungan pertama misalnya 900.000 doang Tur. Tapi kalau misalnya di Pondok Gigi kan biayanya all in nih. Misalnya anggap aja 4 juta lah misal gitu ya. Gue daripada ngeluarin 4 juta, gue ngeluarin itu dulu aja deh. Siapa tahu cocok. Kan ada juga tipikal customer yang seperti itu. Tapi ada juga tipikal customer yang enggak sih, gue nggak bisa main-main sih kalau masalah ini. Ntar misalnya di sana ngeluarin duit 900.000, tiba-tiba failed, terus habis itu datang kemana gitu ya, nggak usah ke Pondok Gigi deh, atau kemana ke klinik yang memang dia qualified. Akhirnya harus ngeluarin duit 5 juta. Akhirnya kan jadi 5 juta plus 900.000 Tur. Betul. Karena di Pondok Gigi pernah ada tuh kayak kondisi kayak gitu, dia mau melakukan tindakan A, dia pikir di tempat ini jauh lebih murah, akhirnya dia di sana, terus akhirnya failed, dia datang ke sini. Atau dia datang ke klinik manapun yang lebih qualified, kan jadinya hanya double. Tapi itu balik lagi. Bayar dari sama-sama aja kalau kayak gitu ya. Balik lagi ke bagaimana mereka menyikapi kemana nih gue harus ngeluarin duit untuk perawatan. Nah, memang kalau perawatan apapun perawatan itu kan harus apa ya? Harus hasil yang didapatkan kan harus sesuai ekspektasi. Kayak misalnya nih lo bayar tiket naik, ekspektasi lo naik. Iyalah. Kalau misalnya lo bayar tiket
bukan pesawat LCC deh, misalnya pesawat yang bukan LCC ya, low cost carrier, bukan nih, pesawat A gitu yang memang dia bagus tuh. Ya lo bayar ekspektasi pesawat bagus itu dong. Dengan pelayanannya. Dong. Terus misalnya lo bayar yang pesawat LCC, ya lo nggak boleh ekspektasi pesawat yang tadi gue sebutin yang mahal itu dong. Karena habitnya juga yang di LCC itu juga iya kan fasilitasnya juga pasti berbeda gitu. Jadi memang betul. Lebih ke kita itu otomatis akan mengupgrade diri di kondisi seperti ini. Ini satu challenge banget sih buat kita sebagai tim dokter atau sebagai klinik sendiri. Bukan kita berlomba-lomba untuk kasih harga diskon, nih Bresos diskon dikerjakan oleh spesialis orto, diskon sekian juta. Orang masuk spesialis orto itu setengah mati loh, Tur. Gila lah. Gue aja nggak mau ngerjain Bresos. Susah loh Bresos itu, gila loh. Sekolah orto setengah mati, masuk gampang, masuk susah, keluar susah. Ya kan? Terus di diskon pula. Tapi gini dok, kalau kita ngebahas itu berarti yang harusnya mengawasi itu ada nggak sih dok? Itu aku nggak bisa ngomong ya kalau masalah itu karena kan memang harus duduk bareng dan harus ada pengawasan khusus memang. Tapi kalau itu sih minimal sebagai warga negara yang baik dan memang posisinya aku adalah dentist owner, minimal aku tidak ikut di dalam arus itu. Tidak ikut di dalam arus itu. Ini berarti kita ngaruhnya ke habit pasien nih, ya kan ya? Habit masyarakat lah. Menurut dokter nih dok, gimana dok cara kita tuh biar lu tuh kalau lu preventif, lu tuh nggak akan ngeluarin sebanyak ini. Iya. Makanya Anda kan saya paksa buat bikin konten terus. Iya, betul. Karena memang mengedukasi itu jauh lebih susah. Ketimbang mengobati. Betul. Jadi di Pondok Gigi sendiri, dokter-dokter kalau dapat pasien baru, itu pasti waktunya nggak mungkin 15 menit atau 30 menit. Jadi minimal itu 1 jam. Karena kenapa? Pasti ada waktu 15 menit untuk diskusi. Betul. Untuk approaching-nya ke pasien, kita meluruskan pola pikirnya pasien kita. Terus misalnya, dok saya mau dicabut aja padahal itu giginya masih bagus, akarnya masih bagus. Biasanya gue balikin tuh ke pasiennya, ibu kalau matanya sakit diobatin apa dicabut? Saya matanya langsung dicangkok dok. Karena cangkok di sini nih. Kan gigi itu memiliki hak yang sama dengan organ tubuh lainnya untuk dirawat, betul? Jadi memang edukasi itu susah, tapi harus. Itu nggak no choice ya, kita nggak skip edukasi gitu, nggak boleh. Harus, karena memang balik lagi. Berarti nggak ada kata capek lah buat edukasi. Ada dong, memang kan kalau DHE Dental Health Education itu udah di saat pertama anamnesa atau pertama kali pasien datang tuh udah harus ada tuh DHE. Makanya kenapa ada biaya konsultasi? Kalau misalnya tidak dilakukan tindakan itu ada biaya konsultasi. Ya untuk ngobrol itu kan dokternya menjelaskan itu kan pakai ilmu tuh. Jadi kan nyeritain nih harusnya seperti ini gitu. Tapi kalau di Pondok Gigi misalnya teman-teman dokter, teman-teman pasien yang datang ke sini perawatan terus akhirnya jadi perawatan, dokter-dokternya men-skip biaya konsultasi, ya itu karena sebenarnya kita tuh happy, oh pasien kita nih paham akhirnya gitu. Apresiasi lah kita untuk pasien sebetulnya. Oke. Gitu. Nah, banyak di indis ekonomi, sekali lagi indis ekonomi, banyak orang yang menomor belakangkan masalah gigi. Karena sandang, pangan, papan semuanya naik ya. Bagaimana cara kita nih semua, Mbak sebagai dentist owner, aku sebagai content creatornya, meyakinkan masyarakat itu tuh kayak gigi tuh juga harus lu perhatiin, gitu loh. Kayak gini sebenarnya, apa organ tubuh yang kita pakai everyday tanpa stop? Mulut? Jantung. Oh jantung. Oh iya kan dia ngompa ya. Maaf saya. Ketahuan banget nih. Terus bahkan kondisi lainnya deh di tubuh kita nih yang memang kayak paru-paru yang kita pakai terus. Gimana cara ngerawatnya? Coba. Banyak kan keskip kan? Banyak. Apalagi gigi sebenarnya. Yang orang merasa itu nggak bermasalah. Tapi bayangkan deh. Kalau misalnya seluruh tubuh yang kita organ tubuh yang kita pakai itu bermasalah, nggak usah jauh-jauh deh, mata aja merah, satu aja nih merah,
gara-gara pakai softline nggak pernah dicuci misalnya, ya kan? Jadi jorok, ya kan. Sesimpel itu aja. Atau telinga deh, nggak pernah dibersihin, nggak pernah ke dokter THT, bersihin telinga, tiba-tiba bermasalah, duit yang dikeluarin lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak lah, karena emang sesimpel itu aja. Kita jantung nggak pernah kita rawat, nggak pernah olahraga, ngerokok mulu, tidur siang, makan nggak, tidur sampai bangun siang, tidur malam nggak jelas. In case amit-amit terjadi sesuatu sama jantung kita. Itu tadi tanda-tanda itu nggak ada di aku tuh. Alhamdulillah banget ya. Gue sehat, olahraga ya, ngerokok enggak, Masya Allah. Duit yang dikeluarin lebih banyak. Iya benar. Nah sekarang kita punya 32 gigi yang wajib dirawat, tapi di skip. Misalnya sekarang yang sakit ada 6 gigi aja, udah bayangin deh tuh berapa duit yang harus dikeluarin. Banyak. Nah, satu giginya aja berapa misalkan gitu? Iya, 6-6-nya PSA gitu, perawatan akar, 6-6-nya harus di crown gitu misalnya, ya kan? Narik napas gitu. Banyak, tapi kalau misalnya kita rutin, kita sadar setengah mati kita berusaha untuk menjaga seluruh apa yang ada di tubuh kita, kayaknya sih nggak akan sebanyak itu yang dikeluarin. Jadi ini lebih ke skala prioritas. Kadang-kadang kan sandang pangan papan itu kan juga kita harus lihat bahwa untuk mencari sandang pangan papan, kita kan juga butuh tubuh yang sehat. Nah, berarti kita self love dulu ya? Iya dong. Sesimpel gini deh, rambut aja. Ini banyak nih, rambut aja. Nggak dirawat, tiba-tiba terjadi kerontokan yang dahsyat gitu. Ya, terus akhirnya jarang-jarang rambutnya jadi agak gundul gitu. Itu nungguinnya lagi setengah mati nggak? Mendingan nungguin implan rambut apa kita jaga sebelum terjadi sesuatu. Jaga lah, implan rambut mahal coy. Iya. Itu semua makanya kan dari ujung kaki sampai ujung rambut itu semua tuh perlu kita jaga, perlu kita effort. Andai kata kita ngerawatnya rutin, nggak akan sampai separah itulah biaya yang harus dikeluarkan. Jadi itu pun harus di mindsetnya harus dimasukkan juga. Gigi itu juga punya hak yang sama. Gue punya 32 gigi. Andai kata 32-nya bermasalah, banyak nggak ngeluarin duit? Banyak. Soalnya masih banyak banget gini loh, Mbak. Banyak banget di luar sana kayak lebih penting kan, gila ya gigi gue sakit, tapi kalau gue biayain biaya gigi gue, ntar gue kedepannya gimana gitu loh. Sebenarnya itu salah kan ya harusnya? Salah. Karena kalau misalkan lu sakit gigi emang bisa kerja? Iya. Kan yang menyebabkan gigi sakit Anda. Iya ya. Iya loh. Kan jangan nyalahin, dokter gigi itu mahal nih. Jangan nyalahin dokter giginya dong. Nyalahin kenapa kok kita miss ya. Jadi kan ini ada faktor resiko ya. Jadi kan sebagai manusia itu ada sebab, ada akibat. Ya. Nah kan kalau misalnya akibatnya adalah giginya jadi rusak dan jadi sakit, ya kan sebabnya karena dia sendiri. Yang bertanggung jawab sama diri kita sendiri siapa? Kita dong. Iya. Jadi memang kalau misalnya konsekuensinya harus seperti itu ya harus dilakukan gitu. Oke. Indis ekonomi sekali lagi dok, garis bawahnya indis ekonomi ya. Di saat ini dok, lebih penting mencari pasien baru atau mempertahankan pasien-pasien lama kita? Sebenarnya ini nggak bisa diprioritaskan mana yang lebih penting sih ya. Karena menjaga pasien lama itu sama halnya sama pentingnya sama mendatangkan pasien baru. Karena balik lagi, kalau pasien yang lama udah datang ke sini kan pasti udah bisa tahu nih, pondok gigi itu kayak gimana, ininya apa, perawatannya seperti apa. Kayaknya gue sama dokter A nih cocok banget nih, tapi sama dokter B nggak cocok. Nah, dari pasien lama ini kita akan dapat feedback. Itu yang membuat kita jadi sedikit tahu, banyak sih bukan sedikit ya, jadi banyak tahu apa sih sebenarnya kekurangan kita, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, hal itu kan jadi kita rangkum untuk bisa membuat pasien baru saat datang ke sini benar-benar happy. Ya, ini experience-nya beda ya. Jadi memang adanya pasien lama yang kunjungan kembali itu juga sesuatu hal yang penting sih buat aku ya, apalagi pasien baru yang datang terus udah wah ternyata oke nih di sini. Sesimpel kayak pasien-pasien tuh selalu ngomong, dok ada yang cemilan dong, ada yang minum dong. Nah itu kan juga masukan tuh yang itu akan membuat kita jadi semakin bisa memberikan yang terbaik tuh ke pasien. Berarti Win, kita kalau kayak gini kita kasih saran, makanya kita butuh PS5 deh. Kan buat lu. Iya, tapi refreshing otak. Win ya, PS5. Pasien datang ke sini itu kan mau perawatan. Lah, yang nunggu sampai main PS5. Kan, kata gua. Ntar nggak bikin konten. Kita skip, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, banyak banget bisnis di luar sana, dok, melakukan
efisiensi. Nah, itu penting sih. Memang gue habis rapat sama Mas Miko. Nah, ini dari sudut pandangnya Dokter Dani nih. Bagaimana kalian menyikapi, apakah ada efisiensi atau gimana? Kayaknya sih gaji karyawan agak dikurangin sedikit. Pulang, kata gue pulang. Kata gue nggak usah syuting, kata gue mah. Masa iya? Kan lo bilang efisien. Enggak gitu, maksud gue. Ya apa gitu, masa iya dikorbankan kita. Nggak sih, lebih ke saat ini tuh tidak perlu ada efisiensi yang gimana-gimana ya. Cuman jam kerja aja gue tambahin. Sama. Kalau gitu mah sama namanya Neng. Jadi kita tuh berusaha untuk saling berjibaku lah, saling bahu-membahu untuk membuat kondisi ini itu bukan sesuatu hal yang harus kita ratapi, tapi harus kita terjang terus nih, karena kan badai pasti berlalu ya, meskipun nggak tahu nih badainya sampai kapan ya. Kalau kata Eyang Habibie kan almarhum tuh bilang kita tuh sedang memasuki terowongan yang gelap banget, tapi percayalah setiap terowongan itu pasti ada ujungnya. Jadi lebih merinding gue. Iya. Gila bijak banget gue hari ini. Coba nggak dipotong aja gitu. Ya kan? Tapi emang iya sih, maksudnya nggak ada sih, alhamdulillah. Iya nggak sih? Gue nggak ada kan? Enggak. Tapi dipelototin guys. Tapi emang nggak sih, karena roda itu kan terus berputar. Nah, cuman pas di gua kayak rodanya kempes deh, Mbak. Jadi kan naik-naik deh kayaknya. Bisa nih kita menyepelekan perannya misalnya kayak OB atau security di depan, terus semakin baik kesejahteraan semuanya, semakin bisa totalitas juga kan untuk menciptakan sesuatu hal yang memberikan yang terbaik lah. Jadi termasuk juga dokter itu itu juga jadi salah satu pertimbanganku kenapa tidak pernah ada diskon ya di sini, karena kan dokter yang melakukan tindakan gitu. Jadi nggak bisa nih dokter sekali 19 hari udah berapa dokter saya gitu kan. Jadi nggak bisa sih. Itu pun saya terapkan juga ke teman-teman tim kan. Jadi nggak bisa tuh yang harus ada efisiensi dan lain-lain tuh. Memang akan sulit jadinya ya. Semuanya jadi bekerjanya bukan 100% tapi 200% optimal yang kita optimalkan, tapi dioptimalkan lagi. Tapi kan lebih baik begitu bukan? Betul. Kok betul? Wah, kena hipnotis kan? Aduh. Yang poin terakhir itu tuh kenapa dibetulin ya? Kalau gua WhatsApp jam 10 malam dibalas. Putus-putus apa suaranya? Gua udah pakai mode sleep DND, gua jam 9 kagak bisa diganggu gua. Nggak ada. Ya, terus. Pertanyaan terakhir, Dok. Apa sih? Sampai tarik napas begitu. Tadi benerin rambut dulu. Sobat nih ke pertanyaannya. Lagi mikir sebenarnya. Karena ini harus main aman juga kan. Ada nggak dok yang pengen disampaikan ke tim dokter, seluruh tim karyawan di Pondok Gigi lah? Apa yang pengen disampaikan di kondisi saat ini? In this economy ya? Yeah. In this situation ya? In this situation, yep. Sebenarnya ucapan terima kasih sih sebetulnya ya sama semua tim dokter, terutama tim semuanya ya, kreatif, admin masih saya omelin terus sih. Perawat-perawat juga terutama ya. Perawatku tuh jago-jago loh. Jago banget. Terima kasih karena teman-teman semua di sini itu benar-benar memberikan yang terbaik ya, berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada semua pasien-pasien kita. Karena tanpa adanya support system ini nggak akan bisa nih kita survive menerjang badai gitu ya. Jadi memang nggak bisa cuman karena satu faktor doang, dua faktor doang gitu, nggak ada. Karena ya effort dari teman-teman dokter untuk bisa terus memberikan kualitas pelayanan terbaik, upgrade terus gitu kan. Karena memang di sini dipaksa harus upgrade, dipaksa harus gini. Hasil perawatannya teman-teman dokter semuanya langsung di forward ke pasien. Itu kan berarti pressure juga tuh buat teman-teman dokter kan. Karena kan pasien nggak tahu tuh dia habis dilakukan perawatan gimana, before afternya gimana. Setiap kali dokter-dokter melakukan tindakan apapun itu saat itu juga langsung di forward ke pasien. Jadi kan itu juga pressure juga nih buat dokter. Jadi kan dia harus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Belum lagi perawat yang harus standby full untuk mengasisteni dokter. Ternyata gitu. perawat tuh juga ini loh kerjaannya bener-bener
under pressure loh. Oh iya dong. Gila. Kan kalau perawat itu, kalau dokter itu kan pressure-nya adalah di kasus dan pasiennya. Iya. Lah kalau perawat, pasien iya dokter. Iya. Jadi gue ada satu dokter. Pengalaman yang cukup gue kaget. Ada salah satu dokter tuh kayak cheer up banget. Cheer up, tapi pas lagi kondisi dia lagi pengerjaan pasien, seriusnya total. Mentok. Gue bilang mentok banget. Perawat-perawat itu harus bisa memanage mental health-nya dokter, iya. Jadi mental health-nya pasien. Ternyata kondisi di dalam ruangan itu kayak ini cuma doang. Enggak gitu ternyata, karena pressure tuh bener-bener kayak apalagi kalau tindakan bedah. Terus perawatan akar, udah itu kalau misalkan perawat tuh harus fokus. Iya. Dokter cuma kayak gini doang. Terus kayak minta apa? Minta salam, minta duit. Kan gue juga di dalam ruangan ya, karena kan gue nge-record. Dokter cuma gini doang nih. Lah, minta apa gue? Iya, apalagi kan dokter-dokter di sini pakai loop ya rata-rata saat kerja ya. Jadi pakai loop, pakai masker, pakai rubber dam. Jadi kalau ngomong tuh kayak ngomong apa sih? Iya. Jadi dokter kayak, dan kerennya banget lagi perawat sini. Ketika dokter udah kayak gini, dia udah tahu dia mau ngasih apa. Iya, karena dan gue kayak gue kok tahu gini. Ya emang seluar biasa itu sih. Tapi kan memang itu harus ada kesinambungan semuanya ya. Betul. Dan yang terpenting itu respect satu sama lain, karena tidak ada satupun pekerjaan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Karena meskipun dokter juga kalau nggak ada perawat, nggak ada admission, nggak ada OB, nggak ada security, kita mau jadi apa juga nggak bisa. Kalau nggak ada security ntar kita kayak yang kasus yang itu ya. Kan? Terus nggak ada kreatif, nggak ada yang mempublikasikan kan, karena dokter juga tidak bisa mempublikasikan dirinya sendiri ya. Jadi semuanya itu ada support system yang ya jujur aku ekosistemnya jalan lah ya. Iya, saya thank you banget buat teman-teman semua di Pondok Gigi yang masih mau fight untuk bisa survive bahkan growth untuk menghadapi situasi seperti ini. Karena emang itu nggak mudah sih. Aku yakin itu nggak mudah. Terus sebenarnya kalau bikin klinik, punya duit berapa? 100.000, 200.000, 300.000 bahasanya ya. Bikin gampang. Menjalankan. How to manage. Iya. Sama how to survive-nya emang. Wah, gitu. Benar. Itu jujur benar sih. Iya, makanya memang Pondok Gigi belum bisa nih cabang di sini karena quality control-nya itu ada yang pernah bilang aku tuh micromanage ya. Jadi memang itu tak akuin iya sih. Tapi micromanage untuk ini boleh kok. Iya, karena memang itu hasilnya adalah begitu keluar tuh pasiennya happy. Iya, kepuasan pasien. Ini kan senyumnya tuh nggak fake gitu loh. Boleh kok. Untuk micromanage itu sebenarnya nggak salah, karena gini loh, micromanage itu untuk meng-cross check. Ya. Untuk memastikan everything is fine, everything is good, everything excellent lah. Iya. Dr. Dani, terima kasih sudah banyak berbagi. Apa ya, kita ngomongnya informasi, edukasi, Ini hari ini tuh ceritanya sharing tentang in this economy. Iya, karena kan ini tanggal berapa ini? Tanggal 2. Masih lama dong. 22 lah, masih lama. Bye-bye. Tapi harapanku ya, aku punya harapan nih yang mungkin bisa, siapa tahu ada pemerintahan yang ngelihat menonton ini nonton ya. Jadi semoga di pemerintahan kali ini itu tidak ada pemerintahan yang sempurna ya. Tapi paling enggak, tolonglah jangan semakin banyak hal yang membuat rakyat menjadi merasa rugi gitu. At least kalau misalnya memang tidak bisa memperbaiki secara maksimal, jangan banyak ngerusak. jangan diur-urin gitu. Digini-giniin, jangan banyak ngerusak. Dan karena memang nggak bisa nih kita, apalagi pengusaha bisnis itu kan perlu support full dari pemerintah gitu. Jadi jangan sampai nantinya jadi blunder gitu. Jadi janganlah, mudah-mudahan pemerintah nih bekerja dengan benar, karena kan LPJ-nya beliau ini nanti di hadapan Allah nih. Jangan sampai kita
rakyat tuh jadi semakin menderita lah, gitu kan. Karena kasihan juga kalau misalnya orang perawatan makin mahal, karena harga glove yang makin mahal, harga komposit yang makin mahal, gitu kan. Bensin naik, semua naik. Iya, gitu. Jadi ya jangan gitu. Pajak dinaikin. Di skip aja ya. Terima kasih Dokter Yani sudah mampir ke podcast sesi kali ini. Buat teman-teman yang suka sama episode kali ini, karena kita banyak banget ngebahas tentang indeks ekonomi, terus kita bahas tentang how to struggle pondok gigi di tengah ekonomi saat ini juga. Terus juga pesan kita untuk pemerintahan juga kita sampaikan di sini. Terima kasih, kalian bisa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.